Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahma Suryana, peserta Laser CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan pengampu materi Bapak Dr. Kondrat Sawang MPD. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi agenda 1, sikap perilaku bela negara. Dimulai dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi berbangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu masih bersifat lokal, yang ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik divide et impera. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah di Nusantara. Mengapa harus ada wawasan kebangsaan? Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa serta terpeliharanya negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang amat heterogen karena terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan istiadat. Adat istiadat sangat penting dibangun untuk kesadaran dan komitmen untuk merasa satu, yakni satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa. Di sini ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari 2 kata Sanskerta, yakni Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asa. Kelima prinsip tersebut juga tercantum dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Pertama kali di mana Undang-Undang Dasar 1945 disusun rancangannya pada tanggal 29 April 1945. Untuk membuat undang-undang ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI sengaja dibentuk. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9. Mereka diketahui merancang Piagam Jakarta yang kemudian menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Baru pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP mengukuhkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Adapun Bhina artinya pecah, Ika artinya itu tunggal, artinya satu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika berarti terpecah itu satu. Slogan itu memiliki gambaran yang sesuai dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Walaupun terpisah masyarakat, merupakan satu kesatuan yakni warga negara Indonesia. NKRI
NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Hal itu sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Bendera, bahasa lambang negara, serta lagu kebangsaan. Apa kegunaan bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia? Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Apa itu bela negara? Sebelum kita mengenal nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air. Wujud bela negara melalui cinta tanah air bisa dilakukan dengan menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah di Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa dan negara. Selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara. Wujud bela negara melalui sadar berbangsa dan bernegara bisa dilakukan dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Wujud bela negara melalui setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bisa dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, serta senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Wujud bela negara melalui rela berkorban untuk bangsa dan negara bisa dilakukan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Berpartisipatif aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara bisa dilakukan dengan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensia, serta senantiasa memelihara jiwa dan raga dengan cara berolahraga dan menjaga kesehatan.
Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai analisis isu kontemporer. Di sini ada 3 mengenai konsepsi perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan ketiga, teknis analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Perubahan lingkungan strategis ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang dan tugas masing-masing, yaitu 1. Individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Modal manusia adalah komponen yang sangat penting dalam organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada 6 komponen dari modal manusia. Yang pertama, modal intelektual. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Hal ini didasari bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar curiosity, proaktif, inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Penerapannya dalam dunia birokrasi pemerintah adalah hanya pegawai yang memiliki pengetahuan yang luas dan terus menambah pengetahuannya yang dapat beradaptasi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, modal emosional. Modal emosional yang dimana kemampuan lainnya dalam menyikapi perubahan ditentukan dengan kecerdasan emosional. Setiap PNS pasti bekerja dengan cara lain dan dengan orang lain dan untuk orang lain. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas. Kemampuan dalam mengelola emosi tersebut juga sebagai kecerdasan emosi. Yang ketiga, modal sosial. Modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Rasa percaya saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas. Modal sosial ditunjukkan dengan menemukan kembali jaringan kerjasama dan hubungan interpersonal yang mendukung kesuksesan, khususnya kesuksesan sebagai PNS sebagai pelayan masyarakat. Selanjutnya, modal ketabahan, modal etika dan moral, modal kesehatan. Jadi ada 6 modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Isu-isu strategis kontemporer. PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal, yang kian lama kian mengerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundry, dan proxy war. Dan yang lainnya adalah kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Teknis analisis isu. Macam-macam teknis analisis isu. Yang pertama, teknis tapisan isu. Teknis tapisan isu dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sangat hangat dibicarakan pada masyarakat. Kelayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks hingga perlu dicarikan segera solusi secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat memunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.
Kedua, teknis analisis isu. Teknis analisis isu dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknis tapisan selanjutnya dilakukan, yaitu analisis isu yang secara mendalam yang telah memenuhi kriteria AKPK atau USG atau teknik tapisan atau teknis lapisan lainnya dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis, misalnya menggunakan sistem berpikir, mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat untuk menggambarkan akar dari isu atau permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan. Yang ketiga, teknik analisis, yaitu analisis kesenjangan atau gap analysis. Gap analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Metode ini merupakan alat evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Misalnya, yang sudah tercantum pada rencana bisnis atau rencana tahunan pada masing-masing fungsi perusahaan. Analisis kesenjangan juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Selain itu, analisis ini memperkirakan waktu, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan pekerjaan yang diharapkan. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Selanjutnya, konsep bela negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bela yang artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya. Manfaat kesiapsiagaan dalam bela negara. Macam-macam manfaatnya. Apabila kita siap siaga membela negara dengan baik, maka akan dapat mengambil manfaatnya antara lain membentuk sikap disiplin waktu, yang kedua membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan seperjuangan, membentuk mental fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam metode team building, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti kepada orang tua, bangsa, agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kesimpulannya yang bisa saya ambil adalah ASN memiliki sikap bela negara dan cinta tanah sesuai konsepsi bela negara. Perwujudan bela negara adalah melalui pelaksanaan tugas sebaik-baiknya sesuai profesi ASN. Partisipasi aktif terhadap perubahan lingkungan strategis, mendiagnosa berbagai permasalahan, serta mengelola perubahan merupakan hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas, tetap menghormati kearifan lokal sebagai bentuk wawasan Nusantara. Hal yang lebih utama adalah nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman bekerja dan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dan bela negara dan cinta tanah air tidak hanya dalam pelaksanaan tugas, namun sebagai pejabat pengawas harus memberikan contoh dan memantau perkembangan bawahan dan rekan kerja sekitar terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan kebangsaan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan, saya memohon maaf. Terima kasih.